Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, anugerah yang luar biasa yang sudah kami terima sepanjang minggu ini, baik kesehatan yang luar biasa, berkat-berkat yang melimpah, biar semua Tuhan yang kami terima hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Berkati sharing ini Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap pemirsa yang menyaksikan program ini dengan urapan yang dari surga. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom sahabat dahsyat, sahabat luar biasa, sahabat yang dikasih Tuhan. Jumpa kembali bersama saya Purnomo dalam acara Penyejuk Iman yang ditayangkan oleh TV Kesanda Batu TV. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya yakin dalam satu minggu ini saudara sudah mendapat dan menerima betapa kebaikan-kebaikan Yesus Kristus yang saudara sudah terima. Biarlah semuanya ini kita kembalikan untuk kemuliaan nama Dia saja. Terima kasih ya Bapa buat segala kemurahan-Mu, anugerah kasih karunia-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kesehatan yang luar biasa yang sudah kami terima,
berkat-berkat yang melimpah, pertolongan demi pertolongan yang luar biasa, yang dahsyat, mujizat-mujizat yang ajaib yang sudah kami terima. Biarlah semua ini Tuhan kami kembalikan untuk memuliakan nama Kau saja, dan nama Engkau saja yang dipermuliakan di atas kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengar sebagian firman-Mu. Tuntunlah kami dengan firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi para pemirsa, sehingga kami boleh satu hati sepakat hanya firman-Mu saja yang berbicara, menegur kami, menguatkan kami ya Bapa, menuntun hidup kami setiap langkah kehidupan kami dari minggu, bulan, tahun, dan sampai selama-lamanya. Kami akan membuka hati kami, amat berlimpah roh kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya beri judul Cara Pandang Menentukan Masa Depan. Sekali lagi, cara pandang menentukan masa depan. Cara pandang itu sama dengan memandang. Bagaimana cara memandang saudara? Istilahnya sebuah persepsi. Persepsi adalah cara pandang, dan cara pandang ini menentukan masa depan saudara dan saya. Banyak permasalahan timbul, banyak percecokan, banyak konflik timbul antara teman, antara suami istri, keluarga, orang tua dengan mertua dan sebagainya, ya, menantu dengan mertua dan sebagainya. Semuanya karena apa saudara? Karena adanya sebuah persepsi atau cara pandang yang berbeda. Mungkin dari hal masalah sepele, tetapi ketika salah pandang, cara pandang yang salah, maka itu menyebabkan sebuah pertikaian, sebuah percekcokan, konflik yang timbul. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa persepsi itu bisa salah? Ya, ada beberapa faktor, tetapi sebelum itu saudara saya akan berikan contoh bagaimana cara memandang yang baik, cara memandang yang positif dengan cara pandang yang negatif ataupun yang jelek, buruk dan sebagainya. Semuanya menghasilkan sebuah dampak yang luar biasa di masa depan saudara dan saya. Ya, pertama saudara akan saya bawa tentang kisah yang terdapat di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara garis bawahi ayat yang ke-24. Aku tahu ini adalah kata-kata mengandung sebuah persepsi, mempunyai sebuah cara pandang, yaitu kisahnya sebagai berikut saudara. Ya, ini judul perikopnya di atas adalah perumpamaan tentang talenta, tetapi dikatakan pada ayat yang 14 dikatakan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Kisah singkatnya cerita demikian saudara. Ya, ada seorang tuan yang mempunyai beberapa bawahan atau katakanlah sebutlah karyawan. Ketika tuan ini ingin mengadakan suatu perjalanan jauh yang cukup lama, maka dia memanggil karyawan-karyawannya atau anak buahnya, dan ini tuan tahu persis kemampuan daripada anak buahnya, kemampuan bekerja dan sebagainya, kemampuan untuk membantu si tuan dan sebagainya, dia tahu persis. Maka dipanggillah ketiga hambanya datang menghadap kepada tuannya. Hei si A, hei si B, si C, kamu kemari. Aku akan mengadakan suatu perjalanan yang jauh cukup lama, maka aku berikan sebuah tanggung jawab. Ya, tetapi saya tidak ngawur. Ya, saya tahu persis kamu punya kemampuan seberapa, si B berapa dan si C berapa. Maka si tuan tadi mengeluarkan talenta 5 untuk orang A, talenta 2 untuk orang B, dan 1 talenta untuk orang C. Akhirnya singkat cerita, si tuan tadi pergi keluar daerah, keluar kota yang cukup lama. Ya, mereka bertiga bekerja. Ya. Orang A bekerja 5 talenta menghasilkan 10 talenta. Yang orang B dari 2 talenta yang diberi tanggung jawab menghasilkan 4 talenta. Artinya apa? Orang A dan B dia bisa bekerja menghasilkan 100% daripada talenta yang diberikannya. Demikian juga orang yang ketiga. Ketika orang ketiga dikasih 1 talenta, dikatakan di sini saudara, ayat yang ke-25 dikatakan,
Karena aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu ke dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Artinya apa? Si orang ketiga dia ketakutan, merasa takut saudara. Sehingga dia tidak mengusahakan talentanya. Dia takut kalau berhasil, kalau enggak bagaimana. Dia oleh sebab itu diliputi rasa takut, sehingga singkat cerita si orang ketiga menggali lubang, akhirnya talentanya dimasukkan ke dalam lubang dan diuruki saudara. Maka datanglah si Tuhan menjelang berapa lama ya datang kepada hamba-hambanya. Mereka dipanggil semua, dikatakan, "Hai hamba-hambaku, datang kemari. Kamu akan harus mempertanggungjawabkan apa yang aku berikan." Ya, maka hamba yang pertama menyodorkan, "Ini bos, ini Tuhan menghasilkan 10 talenta." Yang orang kedua dikatakan, "Ini Tuhan, dari 2 talenta yang Tuhan berikan menjadi 4. Terus mereka, si Tuhan berkata kepada hamba-hambanya, "Perbuatanmu baik sekali, engkau menghasilkan 100%. Maka ini anak buahnya diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi." Maka datanglah hamba yang ketiga dengan sebuah ketakutan yang diderita oleh hamba ketiga. Dia datang kepada tuannya, ditanya, "Hei kamu hamba ketiga, apa hasilmu?" Maka dia dengan ketakutan, namanya orang takut nggak mungkin petantang-petantang saudara, mungkin gemetar dan sebagainya. Tapi pandangannya yang luar biasa, salah yang kita katakan ya. Dia cara memandang kepada tuannya, dikatakan ayat 24 tadi. "Hai, kini datanglah hamba yang pertama dan berkata, 'Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam.'" Nah ini saudara kasih, aku tahu dia punya persepsi, punya cara pandang yang keliru, bahwa tuannya dikatakan kejam, dikatakan bengis, dikatakan tidak peri kemanusiaan, pembunuh berdarah dingin dan sebagainya. Wah sudahlah, mengumpat istilahnya. Karena apa? Tadi diliputi rasa ketakutan, sehingga dia punya cara pandang yang salah. Kalau menurut saudara, tuannya itu sudah berbuat baik apa belum? Ya, kalau saudara baca dari ayat 14 sampai 30, saya memastikan bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang baik. Dikatakan kenapa? Dikatakan yang baik. Karena apa? Ketika dia pergi, dia ngasih loh saudara, ngasih talenta, memberikan modal. Ya, di ayat tadi tidak ditulis toh, kalau kamu tak kasih, kalau rugi tak potong, ya dan sebagainya. Enggak saudara, tetapi dia panggil, dia kasih dengan cuma-cuma, ya dengan cuma-cuma kepada hamba A, B dan C. Ya, yang tidak dia sadari hamba yang ketiga, ya hanya melihat apa? Melihat kekejaman saja. Cara pandangnya, persepsinya juga keliru saudara. Memandang tuannya adalah hamba yang kejam, yang ingin menuai tidak mau menanam, yang ingin panen tidak mau menabur. Ya mana bisa saudara dikatakan kalau ada orang yang ingin menuai tidak menabur, jangan harap saudara. Demikian juga si hamba yang ketiga tadi punya persepsi yang salah, memandang tuannya yang penuh belas kasihan, dipandang dengan kejam dan keji. Maka jawabannya daripada tuannya yang berikutnya dikatakan, "Kalau kamu memandang aku orang yang kejam, orang yang keji, maka sekarang kau harus bertanggungjawabkan. Ya, oleh sebab itu ketika engkau tidak mau bekerja, sekarang enyahlah kamu ke dalam tempat yang paling gelap, di sana penuh dengan letak gigi." Saudara, ya berapa banyak dari antara saudara dan saya memandang Yesus yang salah. Ya, mungkin saudara penuh beban yang terlalu berat, himpitan yang luar biasa, sehingga menanti-nantikan jawaban Tuhan belum datang. Persepsi saudara jangan salah. Yesus amat terlalu baik buat saudara. Ketika saudara menunggu waktu, seringkali saya juga menunggu waktu pertolongan Tuhan. Tetapi ketika pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, ngelegakno saudara. Saya yakin dan percaya saat ini para pemirsa, apapun keadaan saudara, jangan salah pandang, jangan salah persepsi kepada Tuhan. Pandang kepada Dia, Dia selalu baik buat saudara dan saya. Amin saudara. Dari kisah ini saudara, penyebab persepsi yang salah. Yang pertama, disebabkan apa? Tergesa-gesa menyimpulkan, tergesa-gesa menjas seseorang bersalah dan sebagainya. Ya, oleh sebab itu saudara, ini sebuah gambaran yang saudara sadari jangan sampai terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, yang selalu tergesa-gesa menyimpulkan. Orang yang selalu tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu, banyak salahnya. Contohnya, orang sakit yang tidak sembuh-sembuh, saudara
datangi, saudara kunjungi, saudara besuki, saudara berdoa. Kok lama nggak sembuh-sembuh, 1 bulan lebih, sudah ada mulai, wes paling orang ini ya dihukum Tuhan, paling orang ini tidak dibelas kasihan kepada. Jangan sekali-sekali jangan menjudge orang salah ini salah itu, jangan. Mungkin Tuhan punya rencana sesuatu yang dahsyat dan luar biasa kepada orang ini. Mungkin kemuliaan Allah dia akan dinyatakan pada waktu dan rancangan Tuhan yang tepat, sehingga apa? Nama Tuhan sangat dipermuliakan karena kesembuhan orang itu. Oleh sebab itu saudara, jangan salah persepsi. Persepsi yang salah disebabkan oleh apa? Terlalu tergesa-gesa menyibukkan sesuatu yang salah dan sebagainya. Contoh ya, orang ini tidak diberkati Tuhan, hidup dalam kekurangan. Oh, orang ini dikutuk Tuhan. Ya, tidak. Tuhan tidak pernah mengutuk orang, ya. Dan saudara yakin dan percaya apa yang dirancangkan Tuhan itu selalu baik dan indah pada waktunya. Oleh sebab itu saudara, jangan tergesa-gesa menyimpulkan. Yang kedua, jangan tergesa-gesa membaca sesuatu, saudara. Ya, ini saudara membaca sesuatu, persepsi yang tergesa-gesa tadi, membaca sesuatu bisa sepele kelihatannya, tetapi bisa menyebabkan sebuah pertikaian dan sebagainya. Contoh saudara, ya, saya punya anak itu sukanya tidurnya itu miring saudara, karena kalau biasa orang yang suka ngorok saudara biasanya kan tidurnya terlentang gini, melumah saudara. Ya, kalau saya sudah ngoroknya keras gitu, saya bilang suruh miring. Nah, demikian juga ketika Bu Ita melihat si anak tadi sukanya tidur miring terus, maksudnya Bu Ita supaya apa? Tidak sakit tangannya, kelindian saudara. Istilah bahasa Jawanya kelindian, biar dia dilumahkan. Saya begitu tahu, saya sedikit negur. Wah, ada orang tidur kok diganggu, disuruh lumah. Ya, suatu saat saudara, suatu saat saya membaca WA, hati-hati, ya, awas. Orang yang ngorok tidak boleh tidur terlentang, mengakibatkan kematian. Waduh, saya bangga sekali saudara. Saya tegur si Bu Ita, loh betul mah, ini loh toh, orang terlentang itu menyebabkan kematian. Oh, papa itu ya apa sih? Coba lihatin WA-mu ya. Ternyata begitu benar saudara, diembel-embeli. Orang yang tidur terlentang pasti mati. Ya pasti saudara, orang tidur nelantang ya pasti nelantang itu ya pasti mati. Dikatakan diambil nelan sandal, nelan sepatu, ya pasti mati. Ya itu artinya saudara, apa? Kita tergesa-gesa membaca sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi ada contoh orang yang punya persepsi yang salah. Akibatnya fatal, masa depannya fatal. Tetapi saya beri contoh yang luar biasa daripada Alkitab, adalah cara pandang yang positif, cara pandang yang luar biasa dahsyat, cara pandang yang ajaib, tetapi hasilnya sangat lebih daripada pandangan mereka. Luar biasa ajaib. Saudara pernah mendengar lagu kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ya saudara, itu adalah perkataan daripada Yabes. Pada Yabes yang dibuat sebuah lagu penyembahan saudara. Saya pelajari apa arti kata Yabes. Yabes kalau saudara dalam bahasa asli Yunani dan Ibrani artinya penderitaan. Yabes adalah anak di bawah penderitaan. Masih dalam kandungan ibunya itu sudah mengalami penderitaan. Keluarganya, orang tuanya, terutama mamanya saudara, ketika mengandung dia banyak mengalami musibah-musibah. Masalah-masalah. Biasanya orang-orang kalau memberi sebuah nama kan dirancangkan sebelum lahir. Pasti membeli buku, baca-baca dan sebagainya. Apa sih yang harus tepatnya, kalau anak perempuan kasih nama apa, kalau laki kasih nama apa. Demikian juga ketika Ibu Yabes ini dalam kandungan, dalam penuh penderitaan saudara, saking tidak kuatnya. Saya pelajari mestinya orang Yahudi itu sangat hati-hati dalam memberikan nama. Kenapa? Sebuah nama dalam bangsa Yahudi itu sangat penting sekali. Demikian juga mungkin bisa hari ini juga buat saudara saya. Arti sebuah nama sangat penting. Apa? Karena sebuah nama itu untuk perjalanan kehidupannya yang akan datang. Ya, apa yang menyebabkan Ibu Yabes itu memberikan anak ini namanya Yabes, penderitaan? Karena terlalu banyak menderita. Tetapi suatu keajaiban yang luar biasa. Yabes sendiri orang tidak mau punya salah pandang, salah persepsi kepada Tuhan yang salah.
Karena apa? Dengan dibuktikan oleh doanya di dalam 1 Tawarik 4 ayat 10 dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhanmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Wow, sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Yabes tidak mau bergumam terus hidup dalam keadaan yang buruk, negatif, yang patah semangat, gagal dan sebagainya, penderitaan, tidak. Meskipun keadaannya memang menderita, ya, ketika dia belum dilahirkan pun juga ibu bapaknya menderita, tetapi ketika Yabes lahir, dia dewasa, mempunyai persepsi dan pandangan kepada Allah yang dahsyat. Dikatakan di doanya, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Dia yakin bahwa apa yang dihadapannya, yang diajak berbicara, yang dia datangi, dia mampu melakukan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Mampu memberkati Yabes, sehingga dikatakan ayat yang ke-9, Yabes dipermuliakan dari semua saudara-saudaranya. Sekitar ada orang hebat di sana, dikatakan ada sekitar 600 orang hebat-hebat di dalam Tawarik. Yabes dipermuliakan lebih lagi daripada mereka. Artinya apa? Yabes tidak mau bergumam dalam keburukan keadaan yang mengikat dia, tapi dia punya pandangan persepsi yang baik, pandangan yang benar, membuat masa depan yang benar, yang baik juga. Yabes percaya, dia tahu bahwa dia berhadapan dengan Allah yang penuh dengan kuasa. Demikian juga saudara, ya, dan saya. Ketika saudara berdoa, saudara tidak percaya, saudara tidak merasa yakin, bahwa Yesusku adalah Allah yang luar biasa dan mampu melakukan sesuatu, maka doa saudara akan gagal. Tetapi ketika saudara mau menghadap kepada Allah, mau menghadap berdoa kepada Yesus, saudara yakin dulu, dan saudara tahu persis apa yang di hadapan saya adalah orang yang mampu melakukan, menolong hidup saudara saya. Itu pasti terjadi dalam kehidupan saudara. Yang memberkati berlimpah-limpah, menghalau segala malapetaka, sakit penyakit, dan ditutup dengan sebuah keyakinan yang dahsyat, doa yang luar biasa. Dia percaya, Yabes percaya semua permintaannya akan dikabulkan. Berapa kali banyak saudara dan saya sekali berdoa tidak jelas, saudara, meminta diberkati, tetapi diberkati seberapa? Yang dikatakan Yabes berlimpah-limpah. Diberkati untuk apa saudara? Ingin apa? Jelaskan kepada, berdoa dengan jelas, tetapi ditutup dengan sebuah keyakinan bahwa Yesus sanggup melakukan dan mengabulkan doa saudara. Amin saudara. Inilah kedua contoh persepsi yang salah, persepsi yang baik, yang benar. Ada pilihan di tangan saudara. Ketika saudara punya cara pandang yang salah, persepsi yang salah, masa depan saudara di ujung tanduk. Saudara akan menuai sesuai dengan pandangan saudara. Tetapi ketika saudara dengan cara pandang yang benar, persepsi yang benar, bahwa Allah sanggup melakukan saudara segala sesuatu yang ajaib buat saudara dan saya. Demikian juga ya, ketika kita memperingati hari Paskah, ketika saudara memandang Yesus sebagai Tuhan yang mati saja, bukan memandang kepada Yesus yang ajaib, yang sudah bangkit, yang sudah hidup. Itu pilihan saudara. Cara pandang saudara menentukan masa depan. Saya himbau dari sini saudara, ketika saudara datang kepada Dia, pandanglah Yesus mampu melakukan segala sesuatu yang saudara berdoa, yang saudara harapkan, yang saudara minta. Yakin dan percaya, setiap doa saudara akan dikabulkan. Amin saudara. Saudara, tidak saya panjang lebarkan firman Tuhan, pilihan di tangan saudara. Pilihan sekali lagi di tangan saudara. Saudara punya cara pandang yang baik, yang benar, hasilnya dahsyat, luar biasa. Mari saudara, saya tutup dengan doa, kita satukan kembali, kita meminta pertolongan Roh Kudus sehingga apa yang katakan secara singkat ini saudara menjadi rema dan memberkati saudara dan saya. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu yang ajaib, firman-Mu yang luar biasa, firman-Mu yang sangat dahsyat yang memberkati kami ya Bapa pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau berikan kami Roh Kudus untuk memampukan kami memandang Engkau dengan cara pandang, dengan cara persepsi yang benar, sehingga kami boleh melihat cara pandang kami yang benar mendatangkan masa depan yang baik dan benar. Terima kasih ya Bapa.
Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati seluruh para pemirsa yang saat ini sedang mereka melihat dan mendengar firman Tuhan. Kami yakin dan percaya mereka sudah diberkati ya Bapa. Hamba-Mu yakin ya Bapa, Engkau Allah yang ajaib, yang luar biasa akan menjawab sesuai dengan cara pandang mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa khusus Kota Malang dan Batu, pemimpin kami Bapak Bupati dan Wali Kota, Tuhan berikan hikmat, marifat, akal budi, kesehatan yang luar biasa yang sebentar lagi akan menghadapi pilkada pemilihan. Tuhan, semuanya Tuhan Kau berikan roh kasih, saling mengasihi, saling bekerjasama, tidak saling bentrokan dan sebagainya. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat khusus Kota Malang dan Batu, sehingga Tuhan Kau membuat damai sejahtera ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kiranya Tuhan Kau curahkan berkat anugerah kasih sayang daripada Allah Bapa yang ajaib, penyertaan dan pimpinan daripada Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba yakin dan semua pemirsa juga yakin Engkau sudah mendengar dan memberkati kami semua, menjawab doa kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa di minggu berikutnya dalam acara yang sama di televisi Kesanana. Tuhan Yesus memberkati. Kita bawa pada Tuhan. Ambil waktu untuk kita datang pada Tuhan. Sementara pujian ini dipujikan,